Juga dari sini kita ambil pelajaran bahwa hutang yang sifatnya diperbolehkan itu saja begitu besar pengaruhnya, maka akan lebih besar lagi ketika hutang itu yang sifatnya hutang paksaan, kayak seseorang ngambil hak orang lain, ya, mencuri, ya, korupsi, ya, ataupun yang lain, maka itu kan bagian daripada hutang yang lebih berat lagi. Baik, sekarang kita coba ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaihi, muttafaqun alaihi. Hadis ini menjelaskan tentang orang yang meninggal dunia tapi dalam kondisi sahabat ini adalah ceritanya adalah ini sahabat. Bainama rajulun minas sahabah waqifun bi Arafah ala rahilatihi fi hajjatil wada' muhriman fasaqata minha fankasarat unuquhu wa mata. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaghsiluhu wa yukaffinuhu fi thawbayhi alladzaini ahrama bihima. Bahwa ada seorang sahabat ini ketika dia jatuh, ya, ketika dia ihram, wukuf di Arafah, dia ihram, kemudian tiba-tiba dia terjatuh dari rahilatihi, ya, dari kendaraannya, bisa jadi onta, ya, yang paling memungkinkan adalah onta, apalagi onta itu tinggi kan, nah, susah itu kalau orang yang tidak terbiasa naik onta turun. Biasanya bisa nyungsep, ya. Iya. Ternyata memang perlu tumpuan, perlu keahlian orang naik onta itu, apalagi turun, ya. Karena dia akan begini kan. Kaki depannya itu turun duluan, ya. Sehingga kita harus pegangan gitu, pakai tangan. Nah, ini sahabat ini saqata an rahilatihi, dia terjatuh dari kendaraannya. Famata, meninggal dunia. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Artinya air yang dicampur dengan bidara. Kemudian wa kaffinuhu fi thawbaihi. Kemudian kafanilah dia dengan kedua pakaiannya. Artinya pakaian ihramnya, ya, pakaian ihramnya itu. Nah, ini penjelasannya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan wala tuhannituhu wala tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Jadi kalau orang yang meninggal dalam kondisi ihram, maka berbeda perlakuannya. Diposisikan sebagaimana dia dalam kondisi ihram. Jadi di riwayat yang lain itu dikatakan jangan dikasih wewangian, tidak usah dikasih parfum, karena memang orang yang ihram itu dalam posisi tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, jangan juga ditutup kepalanya. Artinya sama seperti dia dalam kondisi berihram. Nah, ini kondisinya mungkin bisa kita lihat mungkin di lapangan ketika memang ada orang yang berhaji dan meninggalnya di sana. Nah, itu seperti itu. Fa innahu, kenapa? Iya, daun bidara itu hanya sekedar lebih kepada untuk sebagai campurannya saja, dan itu kan tidak ada unsur wanginya, ya kan? Iya, boleh. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena orang yang meninggal dalam kondisi ihram nanti dibangkitkannya itu dalam kondisi bertalbiyah. Masya Allah. Jadi begitulah, ya, diantara ciri-ciri daripada husnul khatimah, ya, ketika orang meninggal dunia dalam sebuah ketaatan, maka dia akan dicatat dalam ketaatan itu sampai hari akhir nanti.
sampai hari kiamat. Istihbabul isra' bi tajhizil mayyit idza lam yakunil mautu faja'atan fala budda min at-tahaqquq min wafatihi aw yakunu fi ta'khirihi maslahah. Jadi dari sini bisa diambil pelajaran juga untuk menyegerakan untuk memandikan dan menguburkan jenazah. Ya. Selama tidak ada kondisi-kondisi darurat, maka disegerakan. Ya, bagaimana kondisi daruratnya? Daruratnya misalkan kalau ada yang meninggal dunia, perlu untuk diinvestigasi dulu. Maka di situ boleh ditunda. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang seperti itu, maka disegerakan untuk dimandikan dan dimakamkan. Ya. Kemudian wujubu taghsilil mayyiti bil ma'. Nah, di sini juga bisa diambil wajibnya seseorang untuk dimandikan dengan air, ya. Wa annal ghusla fardu kifayatin wa laysa bi fardhi 'ainin wal farqu bainahuma anna fardhal kifayah al maqsud minhu husulu dzalika syai', amma fardhul 'ain fa huwa matlubun min kulli syakhsin. Ya. Jadi hukum memandikan ini adalah fardu kifayah. Ya, tidak semua harus memandikan. Ya, 1-2 orang saja sudah cukup, ya. Itu namanya fardu kifayah. Istihbabul inayah binadhafatil mayyit wa tanqiyatihi id amruhum ayyaj'alu ma'a al-ma'i sidran. Jadi anjuran untuk memperhatikan kebersihan daripada si mayit tadi, ya, dengan sidr tadi, yaitu sebagai untuk pembersih saja, ya, untuk membersihkan. Takfin, mengkafani mayit, ini juga diantara sunnah, ya, sunnah dalam artian anjuran syariat di dalam Islam yang sangat mulia, yang boleh jadi tidak ada di dalam ajaran-ajaran yang lain. Saya lanjutkan bahwa mengkafani jenazah itu adalah diantara bentuk penghormatan, ya, daripada syariat Islam kepada yang sudah meninggal dunia. Begitu Islam memuliakan manusia, tidak hanya masa hidupnya tapi sampai dia meninggal dunia, ya, tetap dijaga auratnya, ya. Kalaupun dia tidak bisa menutup aurat, ditutupkan auratnya oleh orang lain, ya. Jadi seperti itu. Maka itu pentingnya wujubu takfini al-mayyit. Wa annal kafan, ya, wa mu'anat tajhiz muqaddamatun ala sa'iri ma yajibu fit tarikah min huquq wa hiya ad-dain wal wasiyah wal irth. Jadi budget, ya, kalau kita mengatakannya budget daripada proses memandikan, mengkafani, menyolatkan dan seterusnya itu diutamakan daripada urusan-urusan yang lain. Sampai kepada hutang piutang. Artinya kalau ada orang yang punya harta, ini hartanya misalkan taruhlah hanya berapa? Taruhlah 1.000, ya, 1.000 real misalkan. Dia punya harta. Maka bisa diambilkan dari harta itu untuk biaya apa? Biaya kafannya. Ya. Kalau memang keluarganya tidak punya uang atau tidak punya apa-apa, maka ambilkan dari situ dulu. Budgetnya, anggarannya adalah diambilkan dari uang si mayit tadi. Sebelum dibagi-bagi, sebelum ditunaikan hutangnya, sebelum wasiat disampaikan, maka bisa diambilkan dari situ. Kemudian tahrimu taghtiyatir ra's, tadi kita sudah sampaikan, bagi orang yang meninggal dalam kondisi muhrim, ihram, maka diharamkan untuk menutup kepalanya, ya, kepala yang yang ihram tadi. Idza kana dzakaran, kalau dia laki-laki. Wa tahrimu taghtiyatil wajhil unsa al-mayyitah al-muhrimah. Sementara yang yang meninggal dunianya adalah yang perempuan, maka tidak boleh ditutup wajahnya. Nah, ini untuk orang yang dalam kondisi ihram, ya. Karena ini hadisnya berkaitan dengan
orang yang meninggal dunia dalam kondisi ihram. Al-hadits dalilun ala anna al-muhrim idza mata yabqa fi haqqihi hukmul ihram, ya, wa huwa mazhabus Syafi'i wa Ahmad. Jadi hukumnya orang yang meninggal dalam kondisi ihram itu ya sama dia seperti muhrim. Ya, sehingga tadi perlakuannya sama, ya. Tidak dikasih wewangian, kemudian tidak ditutup kepalanya dan seterusnya, ya. Baik. Apa itu? Iya. Kalau yang perempuan, termasuk yang laki-laki, iya. Iya, betul. Artinya posisinya itu sampai dia meninggal dunia, sampai dia dikebumikan pun sama posisinya. Tetap menggunakan pakaian ihram itu dan tidak ditutup. Iya. Dia tidak akan ditutup. Artinya sama persis seperti dia ihram. Gitu. Ini bajunya gitu. Iya, pakai pakaian ihram itu. Yang dua kain itu. Yang perempuannya juga adalah pakai kainnya itu. Iya, pakai abayanya itu. Iya, yang dipakai pada saat itu. Ini kalau kondisinya dalam kondisi meninggal dunia dalam kondisi ihram. Waktu dia dimandikan. Iya. Bisa apa namanya? Iya dimandikannya seperti biasa saja. Ya. Ya dengan pakaian itu, dan itu kita tidak tahu wallahu alam seperti apa kondisinya kan di sana. Yang biasa melakukan itu hanya di situ kan. Tidak ada yang ihram dari Doha, kan tidak ada. Ya. Jadi kalaupun ada yang meninggal dunia, maka di sana diselesaikannya. Kita kan tidak tahu wallahu alam seperti apa orang yang muhrim itu. Ketika dia meninggal dunia, bagaimana prosesnya? Intinya dimudahkan, kemudian diposisikan seperti dia dalam kondisi ihram. Dia tidak ditutup wajahnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma nadri atau qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Al-hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sekarang kelanjutannya adalah tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengatakan, meriwayatkan bahwa ketika sahabat ingin memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan wallahi ma nadri, demi Allah kami tidak tahu. Nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Kami akan lucuti, akan buka pakaian Nabi sebagaimana kami buka pakaian daripada orang-orang yang meninggal dari kami atau tidak. Ini menunjukkan apa? Bagaimana penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lengkap hadisnya disebutkan di sini dari Abu Dawud, ya. Falamma ikhtalafu alqallahu alaihimun naum. Ya, ketika itu mereka berbeda pendapat, ini mau dilucuti apa tidak, dibuka apa tidak. Mereka tertidur, ya. Tsumma kallamahum mukallimun, ya. Kemudian ada yang berbicara, ya, seolah-olah di dalam mimpi, min nahiyatil baiti, dari arah rumah, la yadruna man huwa, mereka tidak tahu siapa dia, ya, bisa jadi malaikat, ya. Ighsilu Rasulullah wa alaihi thiyabahu. Ini pemberitahuan itu mengatakan, ya, atau ucapan tadi orang itu berkata Ighsilu Rasulullah. Ini hadisnya ada di kitab Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud. Ighsilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabuhu. Mandikan Nabi itu
sekalian dengan pakaiannya. Artinya tidak dilucuti. Wa fil hadis, ya, dalilun ala anna al-mustahabba huwa tajridul mayyit 'inda ghuslihi illa annahu yustahabbu ay yakuna fi makanin lahu saqfun walau min khaymatin wa nahwiha. Jadi pelajarannya adalah anjurannya itu tajrid, dibuka pakaiannya kemudian dimandikan, tapi tetap dalam posisi tertutup. Ya, memandikannya itu ditutup, artinya di tempat yang tertutup. Kalau biasanya kayak seperti tenda. Ya. Kemudian berikutnya, al hadis dalilun anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassiyah laisat li ghairihi minal mauta. Kalau orang lain, maka dianjurkan untuk dibuka pakaiannya baru dimandikan. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau punya khususiyah, punya kemuliaan yang lebih, maka beliau dimandikannya itu dengan pakaiannya sekaligus. Artinya pakaian yang digunakan saat meninggal, dalam kondisi meninggal dunia. Siapa yang memandikan beliau? Ghassalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Jadi ghassalan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib yang memandikan Nabi, kemudian wasa'adahu ammuhu Al-Abbas. Jadi yang membantunya adalah pamannya Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Al-Fadl wa Qutham wa Usamah bin Zaid. Ya. Jadi Usamah bin Zaid, kemudian Syaqran maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhum. Aisyah, ya, di dalam sebuah riwayat mengatakan andai saja bisa dikembalikan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh keluarga dekatnya yang laki-laki, maka andai saja memungkinkan, maka ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu. Aku ingin kalau yang memandikan itu adalah siapa? Para istrinya. Artinya untuk menunjukkan bagaimana mereka berharap juga untuk bisa, ya, untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Ini hadis tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh sahabat. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu faqala ighsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur falamma faragna adhannahu fa'alqa ilaina hiqwahu faqala ash'irnaha iyyahu muttafaqun alaihi wa fi riwayatin ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha wa fi lafdhin lil Bukhari fadaffarna sya'raha thalathata qurunin fa'alqainaha khalfaha. Jamaah sekalian, berkaitan dengan ini sudah mulai beberapa cara, ya, yang disebutkan untuk memandikan, sudah mulai lebih dirincikan lagi. Ini adalah ketika lamma dakhala alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa nahnu nughassilu ibnatahu. Jadi ketika Ummu Athiyyah radhiyallahu anha sedang memandikan putrinya. Siapa itu yang meninggal dunia? Adalah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam ghasilataha wa fihinna Ummu Athiyyah. Jadi Nabi mengajarkan kepada yang memandikan putri beliau itu, ya, cara untuk memandikannya, ya.
ila sifatil ghusli asy-syar'iyyil kamil litunqala min hadhil hayati tahiratan naqiyah. Jadi Nabi mengajarkan langsung bagaimana cara memandikan putri beliau. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran wujubu ghuslil mayyit wa annahu fardhu kifayah indal jumhur. Nah, di sini seperti yang tadi di awal sebagai dalil wajibnya kita memandikan orang yang meninggal dunia, ya, dan hukumnya fardu kifayah. Kemudian al-wajib annahu la yughassilul mar'ah illa jinsun nisa wa bil aks. Nah, dan yang wajib bahwasanya tidak boleh, ya, seseorang, ya, tidak boleh wanita itu dimandikan kecuali oleh apa? Siapa? Wanita. Nah, jadi tidak boleh laki-laki memandikan perempuan. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Illa ma istuthniya min taghsilil mar'ati zawjaha, kecuali seorang seorang perempuan dia diperbolehkan untuk memandikan suaminya. Wal amah sayyidaha. Dan begitu juga kalau ada budak, sekarang udah nggak ada budak, ya. Boleh budak itu memandikan tuannya, dan begitu sebaliknya, suami memandikan istri, tuan memandikan budaknya, ya. Jadi seperti itu. Ya juzu li rajulin wa imra'atin ghuslu man lahu duna sab'i sinin faqat dzakaran aw unsa. Nah, kalau anak kecil boleh untuk dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian al-wajib ghuslul mayyit marratan wahidah. Jadi yang wajib dari memandikan yang meninggal dunia itu satu kali saja sebenarnya. Walakinnahu yukrahu liqtisar 'alaiha illam yakhruj minhu syai'un. Fa in kharaja syai'un haruma liqtisar ma dama al-khariju lam yanqati illa sab'a ghusalat. Ya. Nah, jadi kalau dari tadi hadis itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perintahnya itu ketika memandikan putri beliau, igsilnaha salasan, mandikan 3 kali siraman atau 3 kali memandikannya itu, au khamsan, atau berapa, Bu? 5, ya. Kalau tidak 3, 5, artinya diganjilkan. Au aktsara min dzalik, atau lebih, berarti 7, 9 dan seterusnya. Dengan apa dimandikannya itu? Dengan campuran air yang dicampur dengan bidara, ya. Wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Nah, jadi di akhir itu bisa ditambahkan dengan kafur, ya, dengan kapur barus, ya. Ya. Kenapa? Iya, namanya sudah ada, ya. Syajarun minal fasilah al-ghariyah wal muradu huna bihil madda al-muttakhidah min hadhihi syajarah bilaunil ballur al-abyad laha raihah itriyah wa tu'am. Nah, jadi zaman dulu mungkin beda warna saja, ya. Jadi yang jelas sudah ada kafur barusnya pada waktu itu, ya. Kemudian falamma faragna adzannahu. Nah, ketika sudah selesai dimandikan, maka kami izinkan Rasulullah, kami berikan kepada Rasulullah SAW untuk melihat putrinya. Fa'alqa ilaina hiqwahu. Nah, beliau melemparkan atau memberikan hiqwahu. Apa itu hiqwah? Hiqwah di sini adalah kain, ya. Kain beliau. Faqala ash'irnaha iyyaha. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyiar huwa as-saub alladhi yalil jasad. Disuruh memakaikan apa? Kain milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas tentang hal ini, ya. Ini menunjukkan bagaimana Nabi ingin memberikan, ya, bentuk ini yang disilahkan tabarruk, ya, memberikan berkah, ya, keberkahan dari
di antara pakaian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi letakkan pakaian itu kepada untuk putri beliau. Nah, nanti mungkin kita akan bahas. Kemudian dikatakan di situ, wa fi riwayah ibda nabiyya bimayaminiha. Jadi pada riwayat yang lain, ketika memandikan itu mulailah dari yang kanan. Wa mawadhi'il wudu. Jadi mulai dari yang kanan, ya. Nanti ada lebih awal lagi adalah kalau prosesnya itu, ini mungkin secara singkat, memandikan itu biasanya apa yang dilakukan pertama, Bu? Sebelum wudu apa? Iya, sama persis dengan kita untuk bersih-bersih untuk kita. Kalau mungkin ada kotoran-kotorannya, maka dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dengan lembut, ya, dikeluarkan kotorannya, dibersihkan dengan pelan, baru setelah itu diwudukan, ya, diwudukan, baru memulai dari yang kanan. Sama persis ketika seseorang mandi besar, ya, dibasuhnya yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, begitu proses daripada pemandian jenazah. Ya. Kemudian ada poin yang lain di sini, fadhaffarna sya'raha salasata qurunin fa'alqainaha khalfaha. Apa yang dinamakan tadfir ini? Ya. Ad-dhafar itu nasjus sya'ri aridan. Jadi diuraikan, dibagi 3. Ya. Seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa kita lihat di praktek-prakteknya, ya. Kalau di YouTube itu sudah banyak tuh, Bu, ya. Banyak bagaimana proses cara orang memandikan jenazah itu sudah banyak yang mempraktekkan. Ustaz, misalnya nih, ada beberapa kejadian kan meninggal di rumah, lansia atau orang tua. Terus jadi emang nggak bisa dibersihkan di rumah sakit atau dan sebagainya. Nah, bila kondisi tersebut, bila si manusianya ini, jenazahnya ini masih mengeluarkan zat-zat yang mungkin entah ada najis atau apapun dari tubuh, entah karena kanker, entah karena darah dan sebagainya, itu apakah misalnya gini, bisa jadi praktisi berbeda-beda kan karena dia mengadopsi prinsipnya mayat itu mungkin merasakan sakit dan sebagainya, jadi pelan-pelan. Padahal kalau darah itu, contoh kayak darah yang dari mimisan saja bertahan berapa jam itu udah susah banget dibersihkan, betul. Gitu. Nah, kalau kayak gitu itu akan menjadi masalah nggak? Misal untuk sesuatu yang mungkin jatuhnya najis gitu, bisa akan jadi masalah buat mayat nggak? Atau kita mengadopsi yang sunnahnya memandikan aja gitu, bahwa tidak ada ketentuan harus sebersih. Contoh misalnya ada bagian kulit yang darahnya memang maksudnya udah tidak tampak, tapi kita masih melihat kayak ada bekas merah. Ya, Masya Allah. Jadi berkaitan dengan memandikan ini, sekali lagi itu adalah kita sifatnya itu lebih kepada bagaimana kita menghormati si mayit, menghormati dalam artian untuk kita berikan yang terbaiknya. Nah, nanti akan berbeda-beda kondisinya antara orang yang sehat dengan yang sakit ataupun yang lainnya. Ya, lebih-lebih mungkin ketika dilihat dari segi medisnya, maka itu akan berbeda nanti penanganannya. Dengan dia hanya membersihkan saja, ya tadi dikatakan kan 1 kali, 3 kali, ya 5 kali ataupun 7 kali saja, maka sebenarnya itu sudah cukup, ya cukup untuk membersihkan. Ketika masih ada yang keluar, maka itu lebih sifatnya darurat, ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka biasanya kalau para praktisi itu dia akan menggunakan kapas, ya kapas ataupun yang lain untuk menutup daerah-daerah atau bagian-bagian yang di situ yang ada ada memungkinkan keluar darah tadi, lubang-lubang misalkan hidung, ya kemudian mulut, mohon maaf ya, bagian kemaluan kubul dan dubur itu ditutup supaya apa? Supaya tidak keluar darah tadi. Nah, jadi seperti itu.
Ini di antara hal-hal yang berkaitan dengan cara kita untuk menangani itu. Ya, bagaimana yang sakit atau yang meninggal dunia tadi dimandikan dan dikafani. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Misalnya Ya. tidak ada air yang cukup, Oke. itu gimana? Apa ada gitu? Iya, maksudnya misal di tempat-tempat yang memang sulit sekali, itu contoh yang kayak di Gaza gitu, Iya. yang memang sulit mendapatkan air. Apakah airnya itu boleh apapun? Iya. Gitu gimana? Iya. Nah, di sini disebutkan wa idza udimal ma'u fa inda katsirin minal fuqaha annal mayyit yuyammam. Wa ikhtara Syekhul Islam annahu la yusra' li'annahu la yahsul minhu nadhafatun hissiyah wa hiyal muradah. Jadi menurut sebagian ulama, kalau memang sudah tidak ada air, maka dia ditayamumkan. Ditayamumkan artinya seperti orang mau tayamum, ya, dia mayit nggak bisa tayamum, kita yang tayamumkan, ya. Jadi membasuh mengusap wajah dan tangannya saja. Tapi sebagian mengatakan tidak disyariatkan. Ya berarti kalau dia memang seperti di Gaza itu, maka apa saja yang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Intinya adalah bagaimana menghormati jenazahnya itu sudah dilakukan, gitu, ya. Ya semaksimal mungkin. Akan gugur kewajiban-kewajiban tadi kalau memang tidak ada air itu, ya. Jangankan untuk yang meninggal, ya kan, untuk yang syahid, untuk yang masih hidupnya saja mereka susah. Nah, maka di sini ada yang namanya kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Jadi kalau ada sesuatu yang berat itu maka yang digunakan adalah yang kemudahannya, keringanannya. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Baik. Ya, kembali kita ke tadi disebutkan di sini tentang anjuran annal afdal ayyaqal ghasil ghasalatihi ala witrin, ya, ala witrin salasin aw khamsin aw sab'in. Tadi dikatakan kalau membasuhnya itu, memandikannya itu diusahakan witir, ganjil 3 kali. Kalau misalkan masih belum cukup, maka 5 kali. Kalaupun tidak 7 kali, ya. Ayyakuna ma'al ma' sidrun li'annahu yunaqil jasad wa yuslibuhu. Jadi digunakanlah daun bidara itu untuk menjadikan lebih bersih lagi, ya. Asy-syari'ul hakim arja' al-amr bi ziyadah ila nadharil ghasil wa yakunu dzalika bihasabil hajah la tashahhi. Jadi syariat kita itu mengajarkan kepada kita tentang hal-hal seperti ini tergantung ila nadharil ghasil, bagaimana menurut sesuai dengan yang memandikan, mana yang lebih bersih, mana yang lebih tepat, maka itu diserahkan kepada yang memandikan, tapi diberikan arahannya saja 3, 5 ataupun 7 itu, ya. Sehingga di sini memang yang perlu paham betul adalah bagaimana yang memandikan tadi, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, ya. Ayu tayyibal mayyit ma akhir ghaslatin min ghasalatihi, ya. Jadi dikasih wewangian, ya, yang si mayit tadi. Nah, di sini tadi yang poin berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain beliau. Ya, dengan kain itu dikafani putri beliau. Ini di antara bentuk asar, ya, tabarruk dengan asaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana seseorang mengambil keberkahan daripada dengan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah di antara bentuk hadza amrun khasun bihi fala yata'addahu ila ghairihi minal ulama was salihin wa nahwihim di umurin katsirah. Jadi kalau masalah mengambil berkah dari
pakaian ataupun barang seseorang itu, ini diantara bentuk kekhususan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan terlalu berlebihan di dalam hal ini, ya, di dalam masalah menggunakan sesuatu yang khusus. Baik itu misalkan barangnya adalah barangnya seorang ulama, Habib ya misalkan, atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai kita terlalu berlebihan di dalam hal ini, karena nanti akan mengundang banyak ada kemungkinan untuk sampai kita kepada ghulu, berlebih-lebihan, ya. Nah, jadi seperti itu. Maka Rasul di sini beberapa hikmahnya dikatakan inna hadza amrun la yalhaquhu ahadun fihi. Ya, PD-nya misalkan, oh dia ustadz besar gitu, ustadz kondang, ya. Pakai surban dia misalkan untuk dibungkuskan. Nah, ini akan terjadi macam-macam nanti. Fitnah, terlalu mengkultuskan orang lain, ya. Jadi seperti itu. Kemudian as-sahabah ya'lamuna anna Abu Bakrin afdalul ummah wa lam yarid annahum fa'alu ma'ahu ma kanu yaf'alunahu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minat tasabuq ala ma'in, ya, ala ma'i wudu'ihi wa nahwihi. Nah, ini pensyarah menjelaskan tentang masalah tabaruk dengan sisa daripada seseorang itu. Oke, betul. Jadi dianalogikan atau diambil contoh Abu Bakar saja, itu orang yang paling paling mulia. Ya, orang yang paling mulia. Tapi para sahabat itu tidak ada yang rebutan, ya, untuk mengambil sisa daripada Abu Bakar. Begitu. Ini penjelasan dari yang mensyarah. Ini artinya hal-hal yang seperti itu ini adalah diantara kekhususan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun ada kita ingin mengambil berkah tabarruk itu, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Ini mungkin supaya kita tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak juga ekstrim ke kanan menafikan sama sekali. Ya, maka ketika kita menghormati seseorang guru, kiai, ustadz, ya secukupnya. Ya, dan hormat itu kan sifatnya kan tergantung subjektivitas gitu kan, ya. Berbeda cara penghormatan di mana? Di satu tempat dengan tempat yang lain itu kan berbeda-beda. Kita dikatakan sopan di Arab dengan sopan di mana? Di Jawa, nah itu sama nggak? Beda-beda, ya kan? Sopan di Jawa dengan sopan di Arab beda. Pegang kepala sopan nggak kalau di sini? Ya, dipegang kemudian dicium kan? Ya. Coba kalau kita di kampung pegang kepala orang tua, wah itu bahaya. Nah, maka di sini kita kembalikan kepada adat, ya, adat. Ya, adat. Jadi kalaupun ada, biasanya kan memang di kampung-kampung kita tabarruk Masya Allah tinggi. Nah, jangan sampai tabarruknya itu berlebihan. Itu. Boleh-boleh saja, ya, misalkan rebutan air minum kayak tadi itu, para santri rebutan air minum kiainya, ya itu sebagai tanda kecintaan mereka. Tapi jangan sampai sebagai tanda mengkultuskan daripada orang yang kita hormati tadi. Wallahu a'lam. Jadi begitu mungkin gambarannya. Pelajaran dari Nabi Muhammad SAW memberikan kain untuk mengkafani putri beliau. Kita lanjutkan. Yajibu 'alal ghasil sitru ma ra'ahu minal mayyit idza lam yakun hasanan. Nah, seorang yang memandikan ini juga punya kewajiban untuk apa? Menjaga, menutupi rahasia daripada si mayit. Tidak boleh disebut apapun yang dia lihat dari orang yang meninggal dunia. Ya, misalkan yang sakit ataupun yang lain, ya.
kebaikannya tidak ada masalah, tapi wangi banget gitu. ah, Atau misalnya rambutnya wanginya gitu, kalau nggak disampaikan. ya kalau yang sifatnya baik maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang tidak baik, ini yang tidak diperbolehkan. Ya juzul amal bi ra'yi al-mar'ah fi ma huwa muta'alliqun bi syu'unin nisa liqaulihi in ra'aitunna dzalika. Ya. Qabulu qawli ahli al-khibrah wal ma'rifah fi ma huwa min ikhtisasi a'malihim wa mihnatihim. Nah, jadi di sini kembali kepada tadi siapa yang praktisinya tadi, siapa yang melakukan hal itu. Nah, di sini diperbolehkan mereka mengambil ijtihad, ya. Seorang yang memandikan itu mengambil ijtihad apa yang kira-kira perlu untuk dilakukan bagi orang tersebut, ya, bagi yang meninggal dunia tadi. Ya, silakan. Terkait memandikan, Ustaz. Oke. Apakah ada dalil terkait siapa yang boleh melihat atau menyaksikan memandikan? Sebagai contoh, misalnya di sini ada WNI yang suaminya meninggal, terus istrinya itu kondisinya tuh sangat lemah rapuh gitu. Jadi akhirnya ada teman dari si istri yang ikut nemenin masuk di dalam. Asal mereka mau lihat gitu. Oke. Bukan yang memandikan, mungkin timnya ada, tapi si istri itu bisa melihat. Dan yang masuk itu, seingat saya, lebih dari satu teman. Nah, apakah ada dalil seputar itu? Siapa yang boleh? Nggak boleh? Oke. Ya, kalau dia misalkan tadi ketika dia meninggal dunia, kemudian dia masuk untuk dimandikan, maka apa yang dilakukan, yang mendampingi? Pertama adalah dipastikan betul ketika dia mendampingi, apakah dia melihat apa tidak aurat yang dimandikan tadi. Ya, kan? Bukannya pas mandiin itu kan banyak yang ditaruh kain di atasnya gitu, Ustaz. Jadi kalau nggak salah nih, saya cuma dapat dengar cerita yang perempuan pun juga tangannya masuk ke dalam petugasnya, jadi tidak terbuka. Ya, oke. Nah, itu yang maksud saya. Jadi yang diperhatikan di sini adalah orang yang dia itu tidak berhak untuk memandikan, maka dia tidak berhak juga untuk, tidak boleh untuk menyaksikan jenazahnya. Tapi sekarang mungkin kalau di sini saya rasa tidak ada masalah ketika dia masuknya. Ya, masuknya kan nggak apa-apa ketika dia masuk ke dalam, karena dia nggak ngelihat, dia tidak melihat, intinya kan di situ. Dia tidak melihat jenazahnya. Bukan masalah masuk atau tidaknya kan. Coba kalau di kampung itu gimana orang memandikan, Bu? Nah, kalau di kampung saya itu masih tradisional betul gitu. Kadang rami-rami memandikannya. Nah, udah gitu kan melihat, itu yang tidak benar kan melihatnya itu. Karena kita kan hukumnya adalah di dalam masalah memandikan itu adalah ilahnya itu kepada aurat daripada orang yang dimandikan tadi. Gitu. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, ketika tadi hanya menemani dan dia tidak melihat, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Apalagi ada yang memandikan kan, ada yang petugas khusus yang memandikan, dan petugas khususnya pun dia kadang tidak melihat yang dimandikan, gitu. Ah, jadi dia lebih kepada pakai apa? Pakai insting. Maka jadi seperti itu. Itu sunnahnya memang tidak dilihat, gitu. Memandikan itu pakai sarung tangan supaya tidak bersentuhan kulit dia dengan kulit si mayit. Kemudian kalaupun kayak tadi dibersihkan itu, dia tidak melihat kotorannya. Nah, diceknya hanya dengan kapas. Ya, kapas ini kalau sudah udah hilang, udah bersih, ya sudah, maka bersih. Jadi seperti itu. Nah, intinya adalah kembali ke tadi, bagaimana cara kita memposisikan dan menghormati yang meninggal dunia tadi, gitu. Ya, silakan. Misalnya dalam kondisinya ini si bapak yang meninggal, kemudian anaknya laki-laki semua, tapi nggak ada yang paham atau ahli dalam memandikan. Nah, ini kebetulan ada yang paham itu cuma ustazah misal gitu ya. Iya. Nah, apakah sebaiknya yang mengerjakan si ustazah ini yang tanda petik bukan anak, tidak ada hubungan, bukan istri, atau boleh nggak kayak nyuruh
Nah, kamu yang ini, nah gitu loh. Diinstruksikan. Iya, instruksi itu yang lebih afdol. Instruksi yang lebih baik. Itu kan tidak ada kewajiban dari yang perempuan tadi, ustazah tadi untuk memandikan laki-laki, itu kan tidak boleh. Berarti dibimbing ya? Dibimbing saja, gitu. Ya, nah, jadi memandikan itu intinya adalah ya tadi, udah mandi itu sama kayak orang mandi besar, ya kan? Mandi besar itu apa yang paling penting dari mandi besar itu? Apa? Ya intinya kan bagaimana supaya bersih aja, rata semua dari atas ke bawah. Udah selesai mandi besar. Sederhana kan sebenarnya. Tapi proses-prosesnya mana yang lebih awal, adab-adabnya? Wudhu dulu, kemudian bersihkan yang kanan dulu, baru yang kiri, ya, dan seterusnya itu kan sunnah-sunnah saja. Yang itu kalaupun misalkan karena sesuatu dan lain hal tidak dilakukan, sah mandinya, gitu. Dengan dia dimandikan, kalau maaf mungkin bahasanya ini, orang yang meninggal dunia hanya di sekali siram saja misalkan, ya, dan rata semua, sah tidak? Sah memandikannya, ya. Tapi apakah etis begitu? Nah, itu kan larinya kepada sesuai dengan adab atau syar'inya apa tidak, gitu. Wallahu a'lam, pantas apa tidak, gitu. Kalau kami dulu ya Pak Ustadz, karena saya itu 6 perempuan semua. Waktu ibu meninggal, kebetulan di rumah sakit yang memandikan memang petugas rumah sakit. Tetapi ketika sudah bersih, kami dipanggil anak-anak perempuan masuk dan bantuin bersihin jadinya. Ya itu boleh kan Pak Ustadz? Kami disuruh pegang. Ini bukan. Enggak ada apa-apa. Malah itu sesuatu yang tidak ada masalah itu, ya. Ketika dipegang, dilihat, ya. Apalagi itu kan anak perempuan, dibantu, itu pun membantu juga nggak ada masalah. Bahkan kalau memungkinkan kita yang memandikan, kita yang mandikan. Jadi seperti itu.